Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Nick Wesley. Saya akan menjelaskan bagaimana proses melakukan diagonalisasi matriks dan penerapannya pada matriks rotasi. Jika kita diberikan sebuah matriks, anggap saja matriks A, dan matriks ini adalah matriks persegi dengan dimensi n kali n, maka matriks tersebut dapat kita tuliskan kembali dalam bentuk persamaan eigen, seperti berikut. Persamaan eigen ini meliputi sebuah vektor eigen yang kita sebut sebagai V dan juga nilai eigen. Nah, proses pencarian vektor eigen ini adalah proses untuk mencari tahu sebuah vektor yang apabila dikerjakan operasi matriks A yang kita punya akan menghasilkan vektor itu kembali dengan sebuah faktor skala yaitu nilai eigen. Nah, jika kita memiliki n kali n dari matriks A, maka kita juga akan memiliki sejumlah n nilai eigen dan juga sejumlah n vektor eigen yang saling bebas linear. Maka setiap vektor eigen ini akan memiliki masing-masing solusinya. Solusinya mungkin tidak unik, bisa jadi antara satu persamaan memiliki persamaan yang sama. Ya, itu adalah kondisi degenerate. Nah, kalau kita bisa menjumlahkan atau menggabungkan seluruhnya, kita dapat mendefinisikan sebuah set dari persamaan eigen, yaitu adalah solusi dari setiap persamaan eigen yang kita punya. Pada sisi sebelah kanan, kita akan memiliki nilai eigen dan juga vektor eigennya. Apabila kita menuliskan ulang, kita dapat menuliskannya menjadi dalam bentuk vektor eigen dikalikan sebuah matriks diagonal yang nilai diagonalnya adalah nilai-nilai eigen yang kita punya dari matriks A. Sedangkan pada sisi sebelah kirinya, kita akan memiliki sebuah set matriks A yang bekerja pada sebuah vektor eigen. Nah, apabila kumpulan vektor eigen yang kita punya ini kita tuliskan sebagai P, maka kita dapat menuliskan ulang persamaan kita menjadi AP sama dengan PD. Dan dengan kita melakukan perkalian inverse pada bagian sebelah kanan dari kedua sisi dari persamaan, kita akan dapat menulis representasi yang baru dari matriks A, yaitu sebagai nilai P dikalikan D dikalikan P inverse. Nah, matriks A ini dituliskan dalam bentuk nilai vektor eigen dan juga nilai eigennya. Nah, jika kita memiliki bentuk ini, kita memiliki sebuah properti yang baru atau kemampuan yang baru yang apabila sebuah vektor dikerjakan secara berulang sebanyak n kali, maka akan bekerja perkalian pangkat pada diagonal matriksnya saja atau pada nilai eigennya saja, sehingga tidak perlu bekerja pada setiap nilai-nilai dari elemen matriks. Contohnya salah satu yang saya pilih adalah tentang matriks rotasi, di mana jika kita memiliki matriks rotasi dan kita selesaikan persamaan eigennya, kita akan memperoleh nilai eigen, yaitu nilai cos theta plus minus i sin theta, atau ini adalah bentuk dari persamaan Euler. Nah, dan ini akan menjadi nilai diagonal dari matriks D kita. Kemudian, dengan meninjau masing-masing nilai eigen dari hasil yang kita punya, kita akan memperoleh dua buah vektor eigen. Pada nilai eigen yang pertama, kita akan memperoleh vektor eigen yaitu A min I, dan juga pada nilai eigen yang kedua, kita akan memperoleh nilai vektor eigen yaitu A I. Nah, diketahui bahwa kedua nilai sini adalah nilai kompleks, yang artinya pada saat kita melakukan sebuah rotasi, tidak ada titik bidang real yang konstan, sehingga nilai yang berlaku terjadi pada nilai kompleks, bilangan kompleks.
Maka nilai P ini atau kumpulan vektor eigennya dapat kita tulis menjadi 1 min 1 min I. Yang inverse-nya adalah sama dengan setengah dari 1I 1 min I seperti berikut. Dan apabila kita tuliskan ulang dalam bentuk diagonal matriksnya, kita bisa mengerjakan nilai vektor A sebagai berikut. Dan apabila terjadi sebanyak n buah operasi perkalian A, maka nilai pangkatnya akan bekerja hanya pada bagian diagonal matriksnya saja. Jika kita kalikan seluruhnya ke 4 bagian matriks ini, kita akan memperoleh hasil sebagai berikut, di mana dengan bantuan dari sifat bilangan kompleks, kita akan punya nilainya menjadi cos n theta, min sin theta, sin n theta, dan juga cos n theta. Perbedaannya dengan matriks rotasi, nilai n ini bekerja pada sudutnya saja. Nah, apa maksud interpretasinya? Ilustrasinya sebagai berikut. Jika kita memiliki sebuah titik yang dikerjakan sebuah matriks rotasi sebesar n, sebesar theta maksudnya, maka kita akan memperoleh, kalau operasi ini diulang kembali, misalkan sebanyak 3 kali, ini sama saja melakukan rotasi 3 buah theta. Ya. Jadi, apabila terdapat operasi berulang, ternyata kalau dalam rotasi kita cukup mengkalikannya dalam sisi sudutnya saja. Dan dari sini kita mendapatkan sebuah pembuktian tidak hanya secara geometris tapi juga secara aljabar. Oke, semoga informasi ini dapat menjadi berguna dan juga menjadi salah satu bentuk opsi dalam mengatasi perkalian matriks. Sekian dari saya. Terima kasih.